di Surabaya, kira-kira apa hal yang bisa kita bentuk apa dan seperti apa bentuk kerjasamanya gitu Pak Max. Oke, ya. Pak, saya langsung karena Pak Herbert kan sudah pernah ikut saya punya Zoom meeting, saya langsung ke to the point aja Pak ya. Jadi karena saya jam 10 masih ada meeting lagi untuk Pak Suherman, jadi lebih langsung aja to the point. Saya share dulu Pak untuk ininya, saya share dulu. Oke, nah jadi gini Pak. Model bisnis daripada developer properti yang kita tahu selama ini kan konsepnya masih konvensional Pak. Artinya cuma punya satu mesin Pak. Kami punya program ini mempunyai program 2 mesin Pak. Jadi mesin properti dan mesin UMKM Pak. Nah, kalau properti yang selama ini kan Bapak dengan konsepnya tuh kan pakai bank. Bapak jual KPR, jadi kalau misalnya proyek Bapak ada 100 miliar, Bapak hanya bisa pakai 20 miliar saja, Bapak puter sampai bisa 100 miliar. Itu yang Bapak biasanya pakai Pak, karena pakai KPR. Tapi program kami itu pakai 2 mesin Pak. Jadi ada properti dan ada UMKM Pak. Jadi kalau ada proyek 100 miliar, itu 50M-nya itu dalam bentuk properti, 50M-nya dalam liquid cash, yang dimana liquid cash ini kami basically di setelah perbankan kami mendanain perusahaan-perusahaan suppliernya Sampurna, suppliernya PLN, suppliernya Pertamina Pak, yang profitnya 10% per bulan. Nah, dengan programnya kami ini, misalnya 50M 10%, 50M lagi ini untungnya 1%. Jadi dengan 2 mesin digabung, itu kira-kira dalam 100 miliar tuh keuntungannya 5,5% Pak. Jadi kalau kita hari ini menggunakan program freemium property, itu pembeli Bapak cuma keluar 1% per bulan selama 100 bulan tanpa bunga, tanpa DP. Di mana kepemilikannya adalah atas nama developer selama 100 bulan. Di lain pihak, orang yang beli properti Bapak yang 1% itu bayar 1% selama 100 bulan, dia kalau pakai program freemium kita kasih bisnis juga, dia basically tidak bayar cicilan sama sekali Pak, free. Jadi kalau mau saya ilustrasikan ini Pak, nah, kalau hari ini perbandingan Bapak pakai konvensional, yang pakai merah ini konvensional Pak, pakai in-house 24 bulan, konsumen bayar Bapak 1 miliar. Kalau pakai KPR, konsumen bayar Bapak 1,4. Tapi kalau pakai freemium property adalah bayarnya gratis, nihil, bahkan dia dapat keuntungan 110%, 1100% keuntungannya. Dan target kita Pak, dalam pandemi corona ini menengah ke atas, yang taruh uangnya di bank, nanti dia akan investasi properti di tempatnya kita, karena dia cuma dapat 48%. Nah, ini summary Pak, dari presentasi Zoom meeting saya selama 1 jam. Jadi mungkin Bapak, saya kasih langsung to the point, karena waktu kita kan cuma terbatas ini, setengah jam saja. Nah, kira-kira itu Pak Suherman. Ada yang mau ditanyakan? Baik Pak Max, sebetulnya terima kasih untuk kesempatan bisa bertemu juga akhirnya lewat Zoom Pak. Jadi kan saya juga melihat Pak Max pertama kali ya lewat Facebook dan lain-lain, ya sesuatu yang beda. Makanya di sini saya minta Pak Herbert untuk follow up waktu itu, maka kita bisa ketemu hari ini. Ya. Nah, jadi prinsipnya gini Pak Max, saya sangat ingin jadi kita itu developer ingin tahu dari Pak Max sendiri ada masukan seperti apa untuk kita melangkah lebih lanjut. Untuk saat ini proyeknya kita itu lagi tahap pembangunan, tapi karena PSBB kemarin, jadi kontraktor kita hold dulu Pak. Kita ini udah mau mulai lagi. Nah, sedangkan kita di sini kan pasti kalau properti itu kan harus ya push penjualan lagi, betul nggak Pak? Betul. Jadi dengan Pak Max itu langkah selanjutnya apa gitu Pak? Oke, jadi gini Pak, ini saya lagi proses mau negosiasi sama developer, tapi ini di bidang perumahan subsidi Pak. Perumahan subsidi, sebentar ya Pak ya, saya lihat. RAB, live motivation. Bentar ya. Oke, saya share lagi Pak ininya. Itu Pak Agung kebetulan tim saya Pak, intern Pak.
Jadi saya mau mereka bisa ngikutin nanti. Oke, jadi gini Pak, ini saya kasih contoh ya. Ini perumahan proper Eka Mandiri, nilai proyeknya 250 miliar. Dia sudah masuk hari ini dan posisi lagi stop, pendanaan dari bank di stop 65 miliar Pak. Hutang pemegang sahamnya 5 miliar. Dia butuh 190 miliar kalau pakai programnya kami. Mungkin kalau pakai programnya bank ya butuh cuma 20M muter Pak. 20M. Tapi pihaknya bank sama sekali atau KPR Pak. Konsumen nanti konsepnya cicilan 1% dari DP tanpa bunga dari harga jualnya Bapak hari ini. Per unitnya berapa? Tanpa bunga, tanpa DP, tanpa pakai KPR. Jadi otomatis nanti mereka akan lebih membeli outshop punya Bapak karena bentuknya adalah investment Pak. Ya kan? 5 tahun go public saya perkirakan 10 sampai 2 kali dari nilai valuation ke-5, tahun ke-5. Pengembangan bisnis ini akan mandiri Pak. Project ini hanya satu step, nanti kita akan bisa mengeksekusi berapa project nanti. Manajemen operasional untuk pembangunan Bapak pegang, ya toh. Manajemen properland tidak mengeluarkan modal sama sekali, tinggal Bapak hari ini valuation-nya berapa ini. Manajemen keuangan dan marketingnya kami pegang Pak, karena kami yang injekin Bapak. Kalau ini kami injekin 190 miliar plus kami injekin lagi 200 dalam bentuk perputaran Pak. Di situ. Nah, keuntungannya apa? Kami hanya ngitung keuntungan, satu keuntungan aja Pak, harusnya ada 5. Saya kasih gambaran. Keuntungan developer Bapak tahun bulan ke-13 akan jadi 5,5%, dikalikan 250 juta, jadi keuntungannya PT bersama adalah 13M. Jadi kalau di total Pak, 87 bulan dalam waktu, jadi 1,1 triliun. Jadi project 250M jadi 1,1 triliun dalam waktu 100 bulan Pak. Nah, kira-kira itu yang saya butuh dari Bapak, berapa nilai exactly Bapak di situ, hutangnya berapa, kami akan take overin semua Pak. Jadi Bapak tanpa perlu pakai bank. Oke, baik Pak. Sebetulnya saya pun di sini punya visi Pak untuk IPO suatu hari. Iya. Jadi kita pun ada beberapa tanah lagi yang kita target untuk bereskan juga. Iya. Cuman karena perizinan di Kota Bandung sangat sulit sekali, jadi saya tidak mau melangkah yang lain sampai proyek ini beres dulu gitu Pak. Betul, tapi saya setuju Pak. Moga-moga kalau cocok dengan Pak Max, mungkin kita bisa bertepatan untuk proyek ini jalan, nanti proyek lain juga bisa dimulai. Karena sekarang kan harus rapi perizinan dulu Pak, nggak bisa asal seperti dulu lagi. Pasti Pak. Nah, jadi mungkin di sini yang saya tanya langsung Pak, langkah selanjutnya, saya sih berminat. Kita berminat untuk kerjasama sama Pak Max. Cuman ini langkah selanjutnya seperti apa? Nilai-nilai. Bapak dulu Pak. Ya, Pak. Kalau perusahaan sih saat ini tidak ada hutang. Kalau saya pribadi sebagai pemegang saham ada ke teman-teman dan keluarga gitu Pak. Jadi kalau setelah perusahaan tidak ada hutangnya. Oke. Cuman kita di sini memang kemarin mau kerjasama dengan bank untuk pendanaan mau di dropping sekitar 75 miliar, cuman karena COVID jadi ketunda semua gitu Pak. Pasti, ya Pak. Pendanaan untuk konstruksinya. Nah di sini kan ada opsi dari Pak Max, mungkin kita sangat berminat bagaimana kita bangunan cepat jadi juga dalam jangka waktu 12 bulan maksimal 18 bulan Pak. Yes, betul. Ya tadi. Jadi mungkin saya langsung tutup poin ya Pak ya. Ya. Ya dari Pak Max penawarannya seperti apa yang mungkin bisa win-win juga gitu Pak Max, dan di sebatas kemampuan saya sanggupi juga gitu Pak. Oke, ya jadi offering kami Bapak nggak perlu keluar uang, kalau bisa yang utang ke pihak ketiga walaupun sama saudara apa itu di-clearin, jadi basically perusahaan nanti Bapak dengan saya, jadi supaya nggak ada orang lagi Pak, karena terlalu banyak kepala tuh pusing Pak nanti, ya kan. 2, Bapak nggak perlu keluar modal, kami yang nanti memodalin penuh, dan kami akan mengubah konsep developer, bukan pakai developer konvensional, tapi developer sharing ekonomi, yang dimana akan lebih terjangkau sama pihaknya masyarakat, karena cuma 1%, apalagi kalau masyarakat nanti pakai program freemium kami, dia basically gratis Pak. Dia beli properti dalam waktu 100 bulan itu jadi 1100% dengan programnya kami gitu.
Jadi ini akan membuat suatu nilai tambah dibanding properti yang lain, gitu Pak. Baik, sekarang kalau kita bicara nilainya semua Pak, angka-angkanya, saat ini appraisal tanah itu kan sekitar 77 miliar Pak. Iya Pak. Untuk pembangunan kurang lebih bisa tergantung kita mau mewah seperti apa. Bisa 150, 190 miliar. Nah, sekarang di sini itu kita udah progres di lapangan juga Pak. Perizinan pun waktu itu mahal sekali juga gitu. Cuman puji Tuhannya keluar. Luar biasa. Jadi anggaplah nilainya total di sini hampir 300, anggaplah asumsi dulu Pak. Nanti ini 300 miliaran sampai 350 gitu Pak. Nah, dari Pak Max seperti apa gitu? Ya, makanya Bapak kasih kami RAB perhitungannya, nanti kami coba perhitungan sama Bapak, kami offering, Pak, kami punya timetable ini Pak, karena konsep kami berbeda dengan pihaknya konvensional, karena totally 180 derajat Pak. Jadi kami nanti, kami akan ngitungin. Saya kan ikutin mohon maaf Pak, saya kan ikutin yang Bapak di YouTube, ada beberapa juga. Coba pelajari. Di sini kan yang membedakan itu konsepnya itu kan sharing ekonomi Pak. Betul. Dan ada UMK-nya. Ya, nah betul. itu kan yang sesuatu yang saya masih belum paham, mungkin bidangnya Bapak. Cuman untuk sambil berjalan ini Pak, yang saya bikin menarik kan Bapak misalnya di sini mau dianggap nanti kita kerjasama, yaitu pendanaan awalnya itu seperti apa gitu Pak. Sedangkan kita di lapangan kan ini mau ngebut untuk pembangunan Pak. Iya ya, basic. Jadi, ya Bapak. Bagaimana kita bisa langsung kerjaan? Jadi ibarat gini Pak, kalau kita bisnis, konsepnya sudah bagus, ada ketertarikan, yuk kita pacaran atau mau kawin. Kalau mau kawin kan kita langsung kan ini MOU-nya seperti apa saja langkah selanjutnya Pak. Moga-moga semua lancar Pak. Gitu. Karena konsep yang Bapak tawarkan memang itu berbeda, yang ya saya juga setuju gimana kita bisa menciptakan sharing ekonomi itu Pak. Iya Pak. Ya, nanti intinya setelah kita setuju sepakat dengan angka, kita nanti berarti masuk dari pemegang saham, hukumnya hukum PT, Pak. Gitu. Ini sudah atas nama PT. Nanti kan kalau tinggal Pak Max maunya seperti apa, tinggal ganti pemegang sahamnya saja kan, Pak? Betul. Nanti kita semua dinotaris, Pak, sesuai itu. Jadi kesepakatannya adalah Bapak nanti masukin aja, Pak, hutang-hutangnya saudara-saudara supaya nanti clear juga enak. Jadi Bapak pun saya target saya Pak, setahun itu basically Bapak utang-utangnya Bapak bisa lunas dan kita sudah basically one to one gitu loh Pak. Dan perusahaan ini Pak Max, ya. Kalau berkenan, sebetulnya Bapak kan nggak perlu tahu yang saya pribadi Pak, detailnya banyak. Itu kan PT bersih, tinggal valuasi PT-nya itu sendiri Pak dengan asetnya. Nah katakanlah di sini 150 miliar misalnya Pak. Nah kalau dianggap 150 miliar, udah Pak Max nggak usah pusing sama sekali mengenai saya beresin dengan keluarga dan teman-teman. Oke. Jadi valuasi take over sekarang itu berapa gitu Pak? Plus nanti tinggal menyediakan biaya bangunan saja Pak. Ya. Makanya dari itu misalnya kalau Bapak 150 lalu kebutuhan mendirikan bangunannya totali adalah misalnya nih 350. Berarti kan dari pihak kami 200 M Pak. Berapa Pak? Oke, mohon maaf. Anggap valuasinya perusahaan ini 150 miliar. Untuk pembangunan mungkin kita bisa anggaplah 150 miliar lagi. Total 300 saja Pak. Ya, sampai bangunan jadi. Oke, berarti kan 300 sampai bangunan jadi. Tapi kan kami harus nambahin lagi 200 untuk perputaran Pak. Berarti kira-kira totally untuk UMKM, untuk perputaran UMKM-nya. Karena ada putaran cepat, putaran lambat Pak. Kita kalau nggak ada putaran cepat susah, karena properti ini kan putaran lambat. Kita cuma untungnya itu kan 1% per bulan selama 12 bulan Pak. Jadi 12% per tahun. Nah kalau kita punya putaran cepat 10% per bulan, itu berarti kan setahun 120% Pak. Jadi kalau kita punya putaran itu. Nah kalau begitu Pak, kalau begitu sederhana aja Pak. Bapak bayar misalkan ke saya 150 miliar, selesai 150 miliar lagi bisa dipakai terputaran, hasil terputarannya dibayarkan ke kontraktor Pak. Ya nanti kita hitung-hitungan dari Pak, perhitungan data nanti Bapak bisa kasih ke sekretaris saya, tim saya akan menjelaskan, akan lihat dulu dari proposal Bapak, nanti kita kasih counternya. Jadi kita bicara, ya intinya secara bisnis kita sepakat Pak, kita mau berkolaborasi
sesuai dengan tapi kan kita harus nyamain ini Pak, angka-angkanya dulu. Ya kalau nyamain angka kan nggak bisa langsung nih Pak, harus kami juga melihat berapa yang Anda bangun, berapa ini kebutuhannya berapa, lalu target dengan sistem marketing premium market property ini bagaimana Pak, gitu. Ya. Ya. Jadi Pak Max mungkin yang tahap pertama itu kan yang kalau boleh tahu Pak Max ini pendanaannya dari mana Pak? Ya, saya pendanaan dari Venture Capital Pak, Venture Capital Singapura Pak. Ya. Ya. Jadi kalau ini semua deal, jadi misalnya angka-angkanya deal, Bapak di sini mengambil alih 100% sahamnya gitu Pak? Ya 100% yang sepakati. Jadi misalnya Bapak 30%, saya 70% gitu sih Pak. Oh, kalau Pak Max 70, saya 30, saya dapat uangnya berapa Pak kalau valuasi 150? Ya perkiraan saya 150 dalam waktu 100 bulan 700 M Pak. Nilainya perusahaan 700 M. 700 sampai itu Pak. Gitu. Ya. Nanti kami hitungin Pak. Berapa kalau kami masuk, valuasi Bapak jadi berapa? Gitu loh Pak. Pasti berubah Pak. Paham Pak. Itu kan kalau Bapak masuk, nanti kedepannya kita bisa jalan bersama untuk IPO dan proyek lain Pak. Iya. Untuk langkah pertama, misalnya nih, saya ini Pak, nilai perusahaan saya 150 miliar. Nah, di sini Pak Max misalnya setuju 150 miliar. Jadi Pak Max akan membayarkan ke saya berapa Pak? Ya nanti Pak, kan saya belum tahu angkanya. Daripada saya bicara sesuatu yang saya bayarin berapa, ini berapa. Tapi basic aja Pak, asumsi nilai perusahaannya sepakat 150 miliar, biaya pembangunan 150 miliar. Nah, misalnya semua oke, Pak Max akan drop uangnya untuk beli saham saya itu berapa, Pak? Ya, tergantung negosiasinya. Ya kan gini, Pak, sorry tadi Bapak ulang 150 miliar itu apa? Dalam bentuk apa ya? Misalnya gini, nilai perusahaannya tanah, Bapak membeli saham di PT saya. Loh, saya kalau itu kan mau tahu valuasi. Saya kalau masuk ke Bapak bukan cash out loh Pak. Bapak nggak bisa cash out Pak. Ya. Berarti konsep cash out harus Bapak hilangin loh Pak. Kami mau masuk ke tempat Bapak itu sama-sama. Kalau Bapak sudah mulai jualan saham pada waktu perusahaan belum apa-apa, Bapak cash out. Nggak bisa Pak. Kalau venture capital, saya pun jualan ke venture capital, saya nggak bisa cash out Pak di awal. Dapatnya pasti di belakang. Nggak ada Pak. Bapak cek Facebook, Traveloka, Tokopedia, itu nggak pernah terima duit cash di depan Pak. Karena perusahaannya belum jalan. Okay. Kalau di awal nggak bisa Bapak harapin saya cash out Bapak keluar, wah Pak saya jalani sendiri, nggak bisa, saya ini butuh partner, operator yang nanti membangun bisnis itu. Paham Pak. Iya, kalau Bapak cash out di depan nggak bisa Pak. Saya pun nggak bisa cash out di depan Pak. Jujur aja juga Pak. Tadi kan Pak Max bilang akan dibayarkan semuanya, itu saya nangkep Pak. Oh makanya ya ini, makanya ini saya klarifikasi Pak. Kami kalau masuk saham tidak bisa Bapak cash out. Oh, tidak bisa Pak. Jadi berapapun nilai Bapak, ya kan Bapak sekarang kurang uang nih. Kecuali Bapak ini perusahaan sudah jalan loh, nothing, tidak ada problem. Ya toh, oh bagus, lain cerita ini. Ini perusahaan Bapak ini kan lagi butuh uang nih. Bank nggak mau danain, masyarakat nggak mau beli. Ya, kami masuk, ini kan bantu Bapak Pak. Kalau kami masuk bantu Bapak minta uang di depan, kami nggak bisa Pak. Karena saya sama venture capital Pak, saya deal-dealannya nggak kayak gitu Pak. Kalau Bapak cek semua di dealannya Pak Nadiem Makarin, Facebook, itu Pak William, Tokopedia, nggak ada Pak yang cash out Pak. Ya. Di depan. Jadi maka itu Bapak tadi lebih senang yang saya ada hutang ke pihak-pihak keluarga dan lain-lain, tinggal cantumkan saja. Iya, jadi, betul. Untuk bisa membayarkan hutangnya itu. Iya, misalnya, betul. Tinggal ini. Ya. Iya, nah kalau gitu gini Pak, misalnya ini dianggap 150 miliar. Saya hutang ke pihak keluarga dan lain-lain 100 miliar. Jadi paling saya kan tetap memegang 50. Jadi asumsi saham saya itu equity-nya cuma 50 miliar. Betul kan Pak? Karena ada 100 miliar di luar kan? Betul. Nah itu akan Bapak bayarkan kan 100 miliarnya kan? Iya, saya coba bagaimana Bapak bisa cash out gitu loh Pak. Saya anggap itu utang bersama gitu loh. Gitu. Ya kan? Tapi kan saya juga negosiasi Pak di awal. Gitu loh Pak. Paham? Ya. Oke, jadi lebih baik begini aja Pak. Kalau kita kan fokusnya sekarang pembangunan Pak. Yang paling utama itu bagaimana bisa pembangunan cepat jalan Pak. Betul.
Betul. memang pun dengan grupnya ada 1-2 grup besar Pak. Iya. Mereka itu mau modal pembangunan, ya kan, nanti bagi Iya. hasil atau apapun. Cuma karena COVID kan semua jadi pending atau sampai kapan gitu Pak. Iya Pak. Nah, jadi mohon dengan Pak Max saja Pak, jadi langkah-langkah selanjutnya. Ya, saya butuh data semua RAB-nya Bapak, exactly neraca keuangan Bapak secara hari ini per hari ini bagaimana, itu sih Pak yang saya butuh Pak. Suaranya nggak dengar Pak. Ini jadi Anda bisa tahu gambaran apa yang dilakukan dengan program kami. Matthew-nya nggak ada ini ya? Halo. Ada suaranya ya? Suara, enggak, Ya. sudah. Ya Pak, tadi diulang Pak, putus tadi Pak. Silakan Pak. Ya, jadi yang saya nangkep itu, Bapak kan butuh bisnis untuk pengembangan juga, untuk Betul. nanti arahnya ke yang konsep-konsep dan lain-lain. Ya. Jadi mungkin lebih baik kita melangkah saja, Pak. Nanti mohon dari Pak Max, timnya, apa saja yang dibutuhkan, kalau LAB dan lain-lain, nanti kita kirimkan, supaya Pak Max bisa melihat seperti apa ininya. Oke. Kita memang sudah ada pembeli juga yang lama, Pak. Yang pembeli lama itu kan masih harga lama, Pak. Sayang kalau kita bisa upgrade, kenapa nggak upgrade juga gitu, Pak, dengan konsep-konsep Bapak nanti. Tapi itu nanti urusan kedua lah untuk konsumennya ya, Pak. Ya. Yang pertama kan ini kan kita butuh dana maksimal 150 untuk pembangunan seperti itu, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Gitu. Ya Pak. Ya kira-kira gitu Pak. Ya, jadi mungkin nanti timnya Pak Mas bisa kontak via Pak Herbert apa saja data-datanya, nanti kita coba lengkapi. Yang penting kita melangkah, target deadline-nya apakah bisa terjadi deal, kalau bisa langkah selanjutnya apa supaya ini semua kita cepat kerjakan, Pak. Siap Pak. Oke, kayak gitu Pak. Mungkin itu saja dulu ya, Pak. Ya. Oke. Saya berjodoh, Pak. Ya, semua itu gitu. Ya, terima kasih Pak. Yo. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk waktunya ya. Ya. Baik. Thank you. Oke, itu tadi Anda lihat live bagaimana program ini bisa jalan. Yes, Next Living Developer start and 15 menit lagi. Ya.